gelar bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Allah yang Rahman Rahim, memberikan kesehatan lahir batin kepada kita semuanya. Dari hati yang terdalam kita lafalkan Alhamdulillahirabbil alamin. Salawat dan salam semoga senantiasa Allah curahkan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua tergolong umat yang setia dan insyaallah akan mendapatkan syafaatnya di yaumil qiyamah. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib dan isya yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah kita tersadarkan bahwa kehidupan ini sifatnya sementara, maka kemudian yakinlah kita bahwa yang kekal, yang baqa itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu, hal-hal yang sangat penting sesungguhnya dalam hidup ini adalah sifat istiqomah. Istiqomah. Ternyata nggak ada yang bisa menjaga amal kita ini kecuali istiqomah. Nggak ada yang bisa menjaga iman kita ini kecuali istiqomah. Dan istiqomah ini berangkat dari hati-hati kita masing-masing. Hati kita masing-masing. Dari sini memulainya. Maka ketika sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ajarkan kepadaku suatu amalan yang setelah engkau kasih tahu aku ya Rasulullah, aku enggak nanya lagi sama yang lain, dan aku enggak butuh jawaban lagi dari orang lain." Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Qul amantu billahi tsumma istaqim." Katakanlah aku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian istiqomahlah dengan kalimat itu. Istiqomah itu tegak berdiri di atas kalimat itu. Jangan goyang kanan, jangan kiri, jangan depan, jangan belakang, jangan jatuh. Itulah istiqomah. Tegak berdiri. Ya. Maka setelah saya renung-renungkan, istiqomah ini dimulai dari satu, sholat tepat waktu. Mau di rumah, mau di mana, jaga satu tepat waktu. Kecuali hal yang memang nggak bisa dihindarkan, usahakan ini. Kenapa? Karena kalau mundur kita sengaja, nanti kualitasnya beda. Bukan kualitas dari segi bacaan, bukan, tapi memang beratnya beda. Zuhur tepat waktu, sini mundur, masuk satu barisan setan. Mundur, masuk dua barisan setan. Mundur, masuk tiga barisan setan. Semakin dia mundur, semakin berat. Semakin dekat dengan waktu maghrib, semakin hilang ghirah, semangat dia untuk ibadah. Ya, jadi jagalah ini. Satu, tepat waktu. Yang kedua, berjamaah. Dimanapun juga, usahakan. Mau di rumah, posisi telat bener-bener ini, atau kondisi badan enggak kekejar lagi itu, di rumah. Di masjid afdaluha, sangat-sangat afdal dan utama. Ya, itu yang kedua. Yang ketiga, teman-teman sekalian, yang ketiga, ternyata amal-amal ini dimulai dari sebuah kesadaran diri. Dari situ. Ngaji ini ketika ini berangkat dari rasa nggak enak, hasilnya nggak akan mendatangkan istiqomah.
Maaf ya, kenapa kemudian jamaah tabligh jauh lah? Begitu masuk itu jadi istiqomah mereka tuh. Kenapa coba? Kita pelajari kenapa bisa begitu. Karena begitu dia itu masuk dicekoki tentang iman, ikhlas, sabar, iman, ikhlas, ibadah, dakwah, iman, ikhlas, masuk tuh. Akhirnya setiap mereka bergerak itu bukan karena yang lain, tetapi panggilan diri ingin dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa kemudian orang-orang yang masuk thariqah dia istiqomah itu? Zikirnya dia dawamkan. Sampai sholat dia bertahan. Kalau belum selesai kalimat la ilaha illallah 165 kali. Terus menerus. Dia belum bergeser. Kenapa? Karena dia berangkat dari sebuah keimanan, kesadaran diri. Ya. Nah, kemudian begini berikutnya lagi. Setiap kita ini kajian-kajian ini jemaah sekalian, yang dikaji itu apapun judulnya, apapun konteks materinya, sumbernya cuma dua intinya, Al-Quran dan Al-Hadis. Dua itu. Ya. Persoalannya adalah ketika Quran itu dibacakan, hadis itu dibacakan, siapkah hati kita ini untuk siap mendengarkan? Tidak ada bantahan, tidak ada protes. Sami'na wa ata'na. Yang dibacakan ini kalam Allah, pencipta alam semesta ini, mengatur hidup dan kehidupan manusia, tempat kembali seluruh makhluk. Dia dengarkan dengan hati. Maka kalau kita perhatikan ahli zikir Ustaz Arifin Ilham, ya, Ustaz Ali Hidayah, apa yang diulang-ulang sebelum misalkan ayat itu? Dengarkan dengan iman, dengarkan baik-baik. Ya, perhatikan dengan iman, perhatikan dengan kekhusyuan. Kenapa? Karena ini hal yang penting. Hal yang penting. Maka kita lihat ayat Quran. Afala yatadabbaruna al-Quran? Apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran itu, atau hati mereka yang tertutup? Ya, apakah mereka tidak mentadabburi Al-Quran itu, atau hati mereka yang tertutup? Ya, kita ini ngaji Quran ya, baca Quran, niat karena Allah, baca Arabnya dengan perhatian panjang pendeknya, baca artinya dengan penuh penghambaan. Kuat Pak iman itu, kuat iman itu. Baca hadis Rasulullah SAW, di benak kita dialah manusia pilihan. Kata-katanya enggak ada yang sia-sia. Setiap ucapan Nabi itu singkat, gampang difahami, pembuka jalan kebenaran, cahaya kehidupan. Sebelum alam ini Allah ciptakan, Nur Muhammad telah Allah ciptakan. Kalaulah bukan karena Muhammad itu, alam ini gak ada. Sekarang dia yang bersabda. Dengarkan apa? Dengan keimanan. Subhanallah, luar biasa. Ya. Kesempatan ini kita akan mengkaji sebuah hadis dari Rasulullah SAW dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawi. Ya, di awal muqaddimah kitab Al-Arba'in An-Nawawi ini, ya, dibahas kenapa kemudian beliau mengarang kitab ini. Ya, kenapa kemudian beliau mengarang kitab hadis Al-Arba'in berisi 40 hadis. Karena beliau teringat dengan sabda Rasulullah SAW bahwa siapa yang mempelajari 40 hadis tentang agama, ba'athallahu yawmal qiyamati faqihan wa 'aliman. Yang belajar 40 hadis tentang agama karena Allah, maka di hari kiamat nanti Allah akan bangkitkan dia sebagai seorang faqih, termasuk golongan orang-orang yang paham agama dan di barisan para ulama.
Subhanallah. Yang kedua, yang menghafal mempelajari 40 hadis kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka di hari kiamat nanti ada seruan ya, udkhulul jannah ala ma syi'ta, masuk surga kau terserah dari pintu mana saja. Yang ketiga, dasar beliau adalah sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bahwa siapa yang mempelajari 40 hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fa inni syafi'an wa syahidan, di hari kiamat nanti aku sebagai pemberi syafaat untuknya dan aku sebagai saksi bahwa dia adalah orang-orang baik. Jadi saksi ini penting sekali, bagus sekali. Penting sekali saksi. Ya, sangat-sangat penting saksi. Kenapa? Makanya dalam sebuah hadis, kalau orang-orang mengatakan kita itu nggak baik, oh iya, buruk dia itu, ya itu berimplikasi sama diri kita. Maka Rasulullah bersabda bahwa orang-orang yang telah meninggal dunia itu jangan sebut-sebut keburukannya, sebut yang baik-baiknya. Kenapa? Itu berpengaruh terhadap ketenangan dia di alam kubur sana, di alam barzakh. Jangan sebut-sebut. Ya. Maka dia bersabda, siapa yang tufiya meninggal dunia, kemudian wasyahidu, orang mereka bersaksi, arba'ina rajulan, 40 orang mengatakan dia baik, dakhalal jannah bighairi hisab, dia masuk surga tanpa hisab. Tanpa hisab, labas. Doa dia, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar, terwujud doa dia itu. Wa qina adzabannar, bebas dari api neraka, enggak kena, labas. Ya, kenapa 40 saksi mengatakan dia baik? Persoalannya adalah apakah 40 saksi itu yang 40 di jamaah itu atau bukan? Mayoritas ulama mengatakan 40 saksi itu adalah 40 saksi bukti kebaikannya. Ya. Kalau yang 40 itu standarnya, kalau yang sholat ninggal di preman, yang nyata buahnya semua, gimana ini? Baik kata nabuahnya, ya kacau juga itu. Ya, tapi kalau saksi baiknya, maka Nabi itu maghrib di sini, ba'diyahnya bergeser, isya di situ, ba'diyah qabliyahnya pindah tempat. Sahabat nanya, kenapa kau pindah ya Rasulullah? Boleh mengatakan untuk menambah kesaksian di hari kiamat nanti. Ya, sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah dari sahabat An Abil Abbas, dari bapaknya Abbas, Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Saya ulangi ya, berdasarkan mukadimah yang saya sampaikan tadi, ini ucapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita simak dengan sungguh-sungguh. Beliau manusia pilihan yang diutus Allah, bebas dari keburukan-keburukan. Ya, kata beliau, ya, dari Abil Abbas Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi radhiyallahu anhu, semoga Allah ridha kepadanya. Qala, ya, qala, dia berkata, sisa Abil Abbas ini cerita, kata Abil Abbas ini, ja'a rajulun ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqala,
datang seorang laki-laki kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, faqal, dan laki-laki ini berkata, yang datang kepada Nabi, ya Rasulullah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dullani ala amalin idza amiltuhu ahabbani Allahu wa ahabbani an-nas. Ya Rasulullah, kata laki-laki ini, dullani, tunjukkan kepadaku ya Rasulullah, ala amalin, tentang suatu amal, suatu perbuatan, idza amiltuhu ahabbani Allah, jika amal itu aku kerjakan, ahabbani Allah, Allah sangat cinta sama saya, wa ahabbani an-nas, dan manusia pun cinta sama saya. Subhanallah. Ya, kata dia ini, ya Rasulullah, tunjukkan kepadaku satu amalan, satu amalan. Jika ini ku amalkan, maka Allah cinta sama saya, dan orang-orang juga cinta sama saya. Subhanallah. Ya, ini luar biasa. Orang dicintai Allah, dibenci manusia banyak, bagus dia tuh, sholatnya bagus, Allah mungkin sayang sama dia, tapi sama orang lain dia banyak yang gak suka. Ada sebaliknya, sama orang yang disukai benar, boy, gimana dia, mantap pokoknya hebat, ya hebat lah pokoknya. Tapi di sisi Allah dia gak dicintai. Nah, sahabat nanya, ya Rasulullah, ajarkan aku suatu amalan. Enggak banyak, satu aja, enggak minta banyak. Enggak minta banyak, enggak, satu aja amalan. Yang jika ku amalkan itu, Allah cinta sama saya dan manusia juga sayang sama saya. Ya. Kemudian faqala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, izhad fid dunya yuhibbakallah, zuhudlah engkau dengan dunia, maka Allah sayang dengan engkau. Wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas, zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka engkau akan dicintai oleh mereka. Subhanallah. Ya. Satu, zuhudlah engkau kepada Allah, maka Allah sayang sama kamu. Apa maknanya zuhud itu? Zuhud itu adalah dia tidak mengambil dunia ini secara berlebihan. Tidak, secukupnya dia zuhud dia terhadap Allah, itu zuhud dia terhadap dunia ini, zuhud dia. Bahasa gampangnya lagi, tidak serakah dengan dunia. Masing-masing ada batasnya. Kita makan saja, Pak. Kita makan berlebihan, apa yang terjadi? Muntah. Enggak muntah, enggak bisa tidur. Muntah sih enggak bisa tidur. Ya, gelisah. Kenapa? Kebanyakan. Kalau kebanyakan, kenapa ada kebanyakan? Melebihi kapasitas. Itu akibatnya. Minum obat ya, dikasih dosisnya ini 3 kali sehari. 3 kali sehari lah, nggak sembuh. 5 kali aja, buat 5 kali, ya biar cepat sembuh. Ya, orang sakit itu Pak, kenapa? Dan COVID itu ya, COVID itu nggak sembuh itu, mungkin Pak, kebanyakan obat. Pengen cepat sembuh, apa ini? Madu, kok makan, minum lagi. Obat dokter jangan lagi. Saat lagi ini yang paten beli namanya minum lagi.
Datang kiriman nih daun sungkai, hantam gitu ya. Semua obat biar cepat sembuh. Ya semuanya hantam terus. Ya, obat kelebihan itu overdosis. Ya, ini saya menggambarkan tentang efeknya ketika tidak zuhud itu serakah. Ya, nah ketika kita zuhud dengan dunia ini, Allah tuh sayang sama kita. Kenapa Allah sayang sama kita? Karena orang yang zuhud dengan dunia itu dia tidak tertipu oleh dunia, nggak ketipu oleh dunia. Ya, nggak ngaruh dia. Mau hartanya sedikit, mau banyak, dapat untungnya banyak, untungnya dikit, nggak ngaruh dengan sholat dia. Kenapa? Kata Ustaz Irfan itu, kita sholat ini untuk Allah, bukan untuk harta. Mau Allah kurangi harta, Allah sedikitkan harta, itu nggak ngaruh bagi dirinya. Tapi orang-orang yang zuhud ini Allah cukupkan, Pak. Allah tuh sayang juga sama kita ini, nggak dizalimi enggak kita ini. Allah cukupkan, cukup. Udah cukup, udah tuh. Ya. Seseorang yang anaknya belum kuliah, ngelihat orang kuliah anaknya, tanya-tanya gimana? Wih, bayar UKT-nya sekian, bayar. Akhirnya dia, karena dia belum merasakan itu, waduh, nggak sanggup saya. Udahlah, nggak usah, nyerah. Akhirnya nggak ada. Tapi ketika dengan penghasilan sekian itu kemudian dia yakin sama Allah, zuhud dengan dunia ini, Allah telah mencukupkan, cukup. Semua doa Allah kasih semuanya. Enggak ada yang enggak Allah kasih. Minta itu Allah kasih. Ya, walaupun cara Allah kasih itu dengan caranya yang tersendiri. Ya, Nabi Zakaria berharap dapat keturunan untuk 40 tahun. 40 tahun doa baru dikabulkan. Nabi itu. Kita ini siapa kita ini? Masjid Ar-Rahman di New York, enggak masuk di peta Arab Saudi sebenarnya. Ya. Allah kabulkan. Doa Allah kabulkan. Tapi cara Allah mengabulkannya itu bisa jadi Allah kasih langsung, atau enggak Allah kasih, Allah alihkan ke yang lain. Tidak Allah alihkan, nanti anaknya itu Allah kasih. Anaknya juga enggak Allah kasih, cucunya. Pak Ustaz, udah meninggal orangnya, anaknya meninggal, cucunya meninggal, enggak juga dikasih. Begitu hari kiamat itu terjadi, penghitungan amal, dia kaget dengan amal dia. Dari mana amal ini? Dari mana yang ini? Dari mana yang ini? Kemudian Allah nyatakan, ini dia doamu di dunia yang kau panjatkan. Hari ini Allah kasih semuanya. Kalaulah dia tahu tentang bagaimana dahsyatnya pemberian Allah, dikala tidak ada pertolongan kecuali pertolongan Allah, tidak ada syafaat kecuali yang Allah izinkan, maka dia akan meminta agar seluruh doa-doa yang dia panjatkan selama di dunia enggak Allah kabulkan di dunia semuanya. Dia mintanya di akhirat semuanya. Kalaulah dia tahu, sadar kala itu. Ya, maka yang pertama adalah ingin dicintai Allah dan dicintai manusia. Yang pertama adalah zuhudlah engkau terhadap dunia, maka Allah Ta'ala akan mencintai. Kemudian yang berikutnya, wazhad fima 'indan nas yuhibbuka an-nas. Yang kedua, zuhudlah terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka mereka akan mencintaimu. Apa maknanya? Maknanya adalah jangan iri sama orang lain. Itu makna zuhud. Ya. Ini berat Pak ini. Ini berat ini nih.
Jangan dikira nggak berat ini. Orang lain dapat harta, berat dia mau zuhud dengan harta orang lain. Bagaimana cara zuhud mereka? Dia ikut bahagia, mengucapkan selamat penuh kebahagiaan. Bukan dibuat-buat, bukan direka-rekayasa, bukan. Tapi memang dari batinnya benar-benar senang. Inilah orang zuhud dengan harta yang dimiliki orang lain. Dari hati benar-benar senang tuh, alhamdulillah, ikut berbahagia. Berikan hadiah sama dia, ucapkan selamat, bahagia benar-benar. Ya. Jadi zuhud dengan apa yang ada pada orang lain ini membuat orang itu suka sama kita berdasarkan petunjuk dari Rasulullah SAW dalam hadis yang sahih ini. Ya. Ini dua ini rahasia. Yang kedua ini berat. Kenapa yang kedua ini berat? Karena ini interaksi dengan manusia. Dan ini nggak pandang suku, nggak pandang bangsa, nggak pandang warna kulit, bahkan nggak pandang apakah dia itu musuh kita atau teman kita, nggak pandang. Ya, selama dia itu masih manusia, kita zuhud dengan apa yang ada pada dirinya, maka itu akan membuat manusia senang dengan kita. Kalaulah saat tiba masanya kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah senang sama kita, manusia senang juga sama kita, insya Allah husnul khatimah. Itu dia. Jadi yang menyebabkan tidak terwujudnya husnul khatimah itu dua ini. Allah enggak ridho, enggak. Walaupun dia mudah, katakanlah dia mudah, karena mudah itu Pak, mudah itu enggak jamin dia husnul khatimah. Susah enggak jamin dia husnul khatimah. Bukan itu. Dia itu gimana meninggalnya? Sudah set langsung lepas. Apakah husnul khatimah? Belum tentu. Bukan itu standarnya. Atau dia lama, sehari, 2 hari, 3 hari, apakah itu husnul khatimah? Tidak. Bukan itu standarnya. Standarnya adalah sebuah hadis Rasulullah SAW, man akhira kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya, akhir ucapannya kalimat la ilaha illallah dakhalal jannah, surga. Itulah standarnya. Itu standarnya. Ya. Dan yang berpengaruh ini dua ini. Satu, ridho Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, manusia. Ya, dan manusia ini berpengaruh. Maka dalam sebuah hadis sahih ada sebuah riwayat bahwa hati-hatilah anak-anak kalian dengan pandangan yang mengerikan. Apa dia? Pandangan tatapan dari orang-orang yang maaf, orang-orang yang jahat, orang-orang yang zalim, orang-orang yang banyak berbuat dosa. Dia tatap anak itu dengan tatapan yang tajam, tatapan yang seperti marah. Maka Rasulullah, hati-hatilah, dia akan terkena penyakit yang susah untuk disembuhkan. Ya, apa maknanya? Maknanya ada ngaruhnya. Orang tuh sama kita itu ada ngaruhnya. Ya, ada ngaruhnya. Dan jalan untuk selamat dari pengaruh itu diantaranya adalah dengan wazhad fima 'indan nas yuhibbukan nas. Zuhudlah engkau terhadap apa-apa yang ada pada manusia, maka mereka akan
mencintai atau engkau akan dicintai oleh manusia. Ya, baik Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, silahkan kalau ada yang mau ditanyakan berkaitan dengan materi ini atau yang lainnya, dipersilakan. Ya, silakan Pak Haji Rosdi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.